Welcome to Technical Friday. Yeah, your trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy ID di Technical Friday episode ke-53. Wih, gue hafal kali ini episodenya berapa. Biasanya gue gak hafal episode berapa. Nah, jadi seperti biasa gue bakal ngebahas gold dan GBP Jepang Yen untuk episode kali ini. Karena memang dua pair ini lagi sangat-sangat mantap ya. Lagi ada setup dan mereka momentumnya lagi jalan, trennya lagi bagus dan segala macam. Minggu lalu juga gue ngebahas dua pair ini. So bagi teman-teman yang baru join di channel ini, kalian bisa ngecek video-video kita yang sebelumnya. Kalau kalian mau tahu perjalanan dari Technical Friday, ya udah 53 episode, kalian bisa cek satu-satu biar kalian bisa dapat ilmunya dan mungkin lebih mengerti akan analisa yang gue gunakan untuk menganalisa di trading in forex market dan commodity market kalau di goldnya ya. Jadi kalian boleh nonton dari awal dan baru sampai ke titik ini, jadi biar kalian lebih dapat ngertinya ya. Nah, untuk yang udah lama join, nah very thank you untuk kalian semua yang sudah memberikan dukungan support ke Trading Academy ID, dan hopefully kita kedepannya bakal make another video yang lebih better lagi, kita bikin konten yang lebih more lagi. Tapi kalau kalian punya ide atau pemikiran yang kalian mungkin mau kita omongin, kalian bisa share di komen, kalian bisa ngomong di komen apa yang kalian pengen tahu terhadap dunia financial market. Nanti bisa komen di comment section dan mungkin kita bakal bikin videonya untuk kita jelaskan. Oke? So, kita langsung saja sekarang lihat di chart ya, langsung di gold dulu. Akan muncul di layar kalian chartnya. Sekarang kita lihat di gold time frame daily. Nah, kemarin minggu lalu gue udah bilang bahwa perjalanan gold ini masih akan bullish terus. Kenapa? Karena dia tuh kemarin habis break dari resistennya kan. Nah, dia habis breakout bikin ABCD yang ini di sini. Oke. Yang kemarin gue jelasin ada 3 tipe harga ketika dia menyampai area musuhnya ya, area support resistennya. Kalau bisa cek juga di video minggu kita sebelumnya, itu gue udah jelasin banget dan itu pasti sangat membantu karena itu juga membantu gue dalam trading. Kalian harus pelajari itu. Dan di gold sekarang dia udah breakout ya, seperti yang gue bilang dia tuh bakalan lanjut jalan lagi ya. Nah, sekarang dia lagi melanjutkan bullish momentumnya, and gue percaya sebetulnya goldnya masih bisa lanjut jalan lagi. Tapi ketika kita sudah tahu momentumnya atau dia jalannya bakal naik ke atas, apakah kita langsung mau beli ketika kita belum punya posisi? Nah, itu yang perlu kita ketahui lebih lagi. Bedanya seorang trader dengan analis adalah perbedaannya di mana kita mau membeli ya. Seorang analis gampang saja bilang, oh gold mau jalan naik lagi, oh gold mau turun lagi. Tapi mereka akan bingung kapan mau beli, kapan mau nunggu untuk tidak beli, kapan mau jual dan segala macam. Nah, seorang trader tuh harus ngerti analisanya plus kapan masuk ke marketnya. Oke? Itu kualifikasi sebagai seorang trader yang mumpuni. Nah, jangan tahu salah gitu, jangan tahu salah karena memang balik lagi, this is a game of probability. Jadi kita selalu berhadapan dengan probabilitas, tidak ada yang 100%. Jadi ketika kita salah call, it's a normal thing ya. Semua orang pasti pernah merasakan loss. Yang nggak pernah merasakan loss tuh mungkin hanyalah Tuhan gitu ya. Nah, kalau manusia biasa, kalau Anda bukan Tuhan, nggak mungkin nggak pernah merasakan loss gitu ya. Nah, jadi untuk gold ini kita udah tahu nih arahnya mau naik kan. Kita udah tahu arahnya mau naik. Cuman bagi yang belum entry misalkan ya, apakah kita mau langsung beli sekarang atau tidak, itu pertanyaannya. Nah, kita harus bedah lagi nih chartnya dulu sebelum kita memutuskan untuk beli atau tidak, biarpun kita sudah tahu nih arahnya mau naik gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah gue bakal cari daerah-daerah TP-nya. Nah, si gold kemarin tuh gue udah beli sebenarnya dari bawah dan gue udah TP dulu di level-level 1,8 ya, dari minggu lalu gue udah bilang juga. Nah, sekarang juga sebenarnya gue belum ada posisi lagi gitu ya. Nah, cuman dia memang masih lanjut jalan, tapi perjalanannya ini memang goldnya agak lumayan tersendat ya, apalagi kemarin waktu NFP nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Cuman dia memang ada sedikit kocokan dari marketnya yang membuat hari kemarin ya dia jadinya turun ke bawah, jadinya ada shadow gitu ya, candle yang hari kemarin. Nah, untuk hari ini dia masih kecil pergerakannya karena memang hari ini juga lagi sebetulnya ada bank holiday, jadi volatility market tuh sebetulnya agak tipis ya biasanya. Tapi ya let's see, ini kita bakalan ngomongin untuk setup sampai minggu depan ya. Jadi untuk hari ini kita nggak masalah, mungkin belum ada entry juga, cuma mari kita coba bedah dulu. Nah, yang perlu diperhatikan pertama adalah dia sedang di level 1,8 TP untuk
orang yang membeli, termasuk gua udah TP duluan dan wajar sekali waktu kemarin TP itu di level sini dia muncul inverted hammer karena memang banyak TP orang udah kena dan ketika kita lagi posisi buy, TP itu tuh artinya kita lagi sell, jadi kita buang yang kita pegang. Makanya berarti ketika banyak yang ter-TP di level 1.8 itu berarti banyak yang nge-sell ya, banyak yang short sell. Jadi muncul inverted hammer seperti ini. Nah, cuman itu kan cuman TP orang kan. Mereka bukan mengambil posisi short sell, makanya momentumnya tuh nggak langsung bikin harganya turun drastis. Jadi hanya ngambil TP, jadi hanya koreksi kecil saja. Makanya kemarin minggu lalu juga kalau teman-teman yang sudah nonton ingat, gue bilang kalau gold ini bakalan masih lanjut naik, tapi harusnya ada koreksi dulu. Nah, gold tuh udah melakukan koreksi dulu kan. Jadi waktu dia sudah di sini, itu udah melakukan koreksi terlebih dahulu di sini. Nah, kalau kita turunkan ke H4, ini kalau di daily kan memang nggak kelihatan kan. Nah, kalau kita turunkan ke H4, nah koreksinya itu lumayan kelihatan sebenarnya. Jadi memang kemarin juga waktu di minggu lalu gue udah bilang di sini area udah baik untuk beli dan tinggal tunggu swing low-nya. Muncul swing low sekali di sini, dia false break ya. Jadi dia memang sempat turun di sini. Candle yang satu ini kan. Nah, dia false break kan. Jadi dia tuh turun dulu sebenarnya tapi ngekor doang. Hit level bottom low yang di sini ya, dari sini dia langsung bikin swing low. Nah, ini sebenarnya ada trigger entry untuk masuk beli. Nah, sebenarnya kemarin juga gue sempat masuk lagi di sini, cuman gue TP-nya kurang lebih di atas sini karena dia udah mulai bikin swing high lagi. Balik lagi, gue selalu kurang lebih TP gue adalah ketika gue ngambil buy, TP gue adalah daerah dimana harganya mentok swing high. Nah, jadi dia perjalanan dari sini ke sini itu udah lumayan sebenarnya. Gue tuh udah dapat kurang lebih 100-an pips gitu. Atau sudah bikin swing high, gue keluar dulu. Nah, gue keluar juga memutuskan kenapa keluar karena sebetulnya hari Kamis ya, ini hari Kamis. Nah, ini hari Kamis itu NFP. Nah, jadi gue sekarang akhir-akhir ini dulu gue adalah seorang trader yang nyari NFP. Jadi ketika lagi NFP gue biasanya gue mau tradingin. Nah, cuman udah dari tahun 2018 udah kurang lebih 2 tahun gue tuh nggak pernah lagi trading NFP, bahkan gue lebih cenderung menghindari NFP. Makanya waktu gue tahu Kamis NFP plus dia udah bikin swing high di hari Kamis, gue up dulu dari gue. Makanya sekarang gue lagi clear position. Tadi gue bilang gue lagi nggak ada posisi juga, gue pengen nyari posisi lagi ya, karena gue udah TP dulu sekalian di sini sebenarnya. Nah, jadi untuk sekarang gimana nih kira-kira gold bakalan jalannya? Nah, ini kita perhatikan sekarang di H4 ya, di H4, di time frame H4 di candle satu ini kan dia kayak false break lagi kan. Jadi dia habis, kita ingat kalau dynamic MA21 ini adalah berlaku sebagai support, oke? Dynamic support gitu ya. Nah, di level support resistance selalu rentan dengan adanya false break, oke? Karena balik lagi level support resistance ya. Nah, ketika dia turun di sini, dia bikin swing high di sini dan dia lanjut turun, ngekor, lanjut turun sampai di sini. Nah, candle satu ini, bearish Marubozu satu ini harusnya ya membawa harga itu ya, seharusnya ini bawa harga itu langsung lanjut bikin turun lagi gitu ya. Nah, harusnya lanjut turun lagi, tapi ternyata dia habis tutup harga memang di bawah MA21 nya, dia langsung next candle-nya bikin bullish Marubozu di sini. Oke, dia balik lagi membawa harganya tutup di atas MA21. Tandanya apa? False break gitu ya, false break dari dynamic supportnya. Nah, berarti ya kalau dia false break, it's a good reason untuk entry sebetulnya. Nah, cuman setelah dia false break, yang gue lihat, gue nggak langsung masuk kemarin. Yang gue lihat adalah dia ternyata masih bikin candle merah. Ini kan berarti dan doji gitu ya, doji 1, 2, 3. Nah, 3 candle hari ini doji dan memang karena hari ini bank holiday, volatility market nggak terlalu gede, gue juga memutuskan nggak langsung entry. Jadi gue nunggu dulu untuk setup minggu depannya atau hari Senin atau Selasa nanti dia mau kemana. Harapan gue adalah untuk gold ya. Nah, harapan gue untuk gold adalah hari Senin tuh dia bakalan tetap tutup di atas MA21. MA21 tetap berfungsi sebagai dynamic support. Dia hanya rejection saja dari MA21 nya dan dia langsung bikin swing low lagi. Sekali lagi, momentum satu ini baru gue bakalan ambil beli kalau dia muncul bullish Marubozu lagi. Nah, itu saat dimana gue akan langsung melakukan pembelian lagi di gold, dan gue masih percaya momentum gold tuh masih bakalan naik ke atas lagi, nah gue tinggal nunggu saatnya. Nah, itulah perbedaan dari seorang trader dan analis ya. Kita harus tahu kapan kita harus beraksi ya. Seorang trader harus tahu kapan kita harus mengambil keputusan, kapan kita harus menunggu untuk mencari setup yang terjadi, dan kita harus bisa membayangkan
harga itu kedepannya bakalan bentuk apa, ya. Nah, kita nggak bisa cuman bilang outflow-nya bakalan naik nih. Nah, tapi setelahnya that's it gitu ya. Kita nggak ada kapan harus beli, kapan harus jualnya. Itu yang kita bilang sebagai analis doang. Kalau seorang trader tuh harus ngerti actionnya itu harus ngapain. Ya. Bahkan menunggu sampai marketnya udah jalan lagi, sampai setup kita jadi. Itu adalah posisi yang bisa kita ambil juga. Kita mengambil posisi untuk menunggu dulu, karena kita nggak mau recklessly, kita nggak mau secara ceroboh masuk ke market tanpa ada setup yang valid yang kita mengerti gitu ya. Banyak setup yang bisa kita pelajari di luar sana, tapi kalau yang setup yang kita punya pasti terbatas gitu kan. Kalau gue pribadi juga, gue hanya punya setup ya gitu-gitu aja. Kalau kalian tuh sudah mengikuti gue dari awal sampai sini, pasti setup yang gue lakukan kurang lebih ya dari chart pattern, dari ABCD, dari candlestick pattern dan segala macam. Gue ulang-ulang terus. Nah, itu yang gue lakukan juga, dan itu setup yang gue mengerti gitu. Yang gue sangat pahami dalamnya. Setup lain yang banyak dari indicators, mungkin dari Elliott Wave dan segala macam gue ngerti juga, tapi gue nggak sepaham banget dengan yang sekarang gue punya trading plan gue atau setup gue. Jadi gue nggak pakai. Bukan berarti yang setup yang situ jelek gitu ya, dan setup gue itu yang benar, enggak. Intinya adalah setup mana yang kita paling mengerti, itu yang kita tunggu muncul, dan itu muncul di market baru kita mau entry. Jadi itu adalah saat-saat dimana gue bisa bilang wah kita lagi tidak ceroboh dalam entry. Nah, seharusnya juga ketika kita sebagai seorang trader, karena ini adalah game of probability, kita lebih baik tidak mengetahui atau tidak menggunakan terlalu banyak setup. Kenapa? This is a game of probability. Semua setup yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh manusia itu semuanya punya chance of loss. Jadi tidak 100% bisa benar. Kalau kita kebanyakan setup, efeknya bisa overlapping. Ya, overlapping itu apa? Jadi kita tahu satu setup ini bilang mau bullish, satu setup yang lain tapi bilang kalau kayak gini tuh mau bearish gitu. Nah, dua-duanya tuh bisa saja betul karena ini game of probability. Tapi jadinya kalau kita tahu banyak dan kita sangat fokus dalam dua setup yang punya sifat yang berbeda ini, itu bakal bikin kita pusing dan indecisive ngeri dalam mengambil keputusan kita dalam trading itu. Itu bakal bikin kita jadi hesitate ya, jadi nggak sanggup ngeklik buy atau sell-nya karena kita bingung antara buy dan sell-nya. Itu karena kita punya terlalu banyak tahu setup gitu ya. Nah, makanya gue sudah sangat mengurangi setup yang gue pelajari. Dulu gue tahun 2015-2016 gue mempelajari semua setup yang ada ya. Gue pelajari, gue cari bukunya, gue cari video di YouTube dan segala macam. Gue mikirnya dengan gue makin banyak tahu setup, gue bakalan tiap hari bisa trading gitu ya. Ternyata yang terjadi, gue memang bisa trading, tapi maksudnya gue tahu setupnya banyak, tapi jadinya bingung sendiri karena setup ini muncul harusnya beli, cuman ini kan bisa jadi bearish ya, ini bisa jadi turun dan segala macam. Nah itu jadinya gue malah bingung, dan gue lebih ke jadi kayak udahlah, mending gue coba masuk buy aja deh, gue lebih percaya setup ini deh dan segala macam. Jadi gue tidak punya satu pedoman setup yang gue ngerti banget. Nah tapi sudah semenjak beberapa tahun akhir gue mengerti hal itu bikin pusing. Jadi gue memutuskan untuk setup yang mana yang paling gue suka, gue jadiin trading plan, dan gue trading berdasarkan itu. Nah itu yang gue bilang kita harus punya sebagai seorang trader gitu ya. Kita harus bisa memilah ya setup mana yang kita suka, kita masukkan ke trading plan kita ulang-ulang terus. Nah bisa jadi teman-teman belajar dari Trading Remedy menggunakan setup gue yang sudah gue punya. Gue kasih secara free setiap hari di Technical Friday. Setup gue lakukan. Inilah cara gue trading. Apa yang gue tunggu, apa yang gue ekspektasikan market bikin, apa yang ada vision di otak gue bayangkan bisa muncul di market. Nah itu teman-teman bisa pakai, semoga cocok. Nah bisa juga di tempat lain mungkin teman-teman punya nemu setup yang lain, it's okay gitu ya. Yang penting it's cocok untuk kita semua gitu. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi saran gue sekali lagi juga, jangan punya banyak setup dalam trading karena itu percuma, pasti percuma ya. Nah jadi untuk gold itu untuk mindset sedikit saja. Jadi untuk gold sekarang gue masih menunggu bahwa gold ini gue masih percaya bisa terbang, cuman gue perlu satu hentikan lagi ya, satu momentum bullish lagi untuk dia gue mau ikut bullish partisipasinya dan mengkonfirmasi bahwa dia memang masih menghormati EMA21 sebagai dynamic supportnya. Oke. Nah other than that, gue tidak melihat gold punya peluang untuk naik lagi ya. Kalau dia memang tidak menghormati EMA21-nya, dia pasti kepentok resisten di sini ya. Nah, kepentok resisten di sini.
bisa-bisa jadi apa nih? Bisa-bisa jadi head and shoulders gitu ya. Nah, balik lagi ini ada satu capetan yang potentially happen, tapi baru potentially happen belum tentu terjadi karena memang bahu keduanya nggak terlalu rapi ya. Tapi ini bisa saja terjadi kalau dia bikin swing high lagi di sini ya, dia bikin swing high di sininya, dia tidak jadi momentum bullish, dia bikin swing high dan ternyata jadilah head and shoulders gitu ya, di bullish trend lagi. Head and shoulders sangat berbahaya gitu. So untuk gold mari kita perhatikan, kita jaga-jaga dulu untuk dia bisa antara mau lanjut naiknya itu perlu momentum dari bullishnya untuk bullish marble itu muncul. Kalau dia ternyata tidak ada dan dia bikin swing high, head and shoulders muncul, kita bisa mengambil posisi short sell setelahnya ya. Nah, jadi tinggal diperhatikan aja trigger entry-nya atau konfirmasi yang ada dari gold untuk kita bisa ambil posisi di minggu depan. Untuk hari ini gua rasa nggak akan muncul karena memang balik lagi tadi ada bank holiday, jadi volatility di market tuh lagi minim sekali. Nah, kalau gitu kita langsung lihat di GBP Jepang Yen sekarang ya. GBP Jepang Yen, let's see apa yang bisa kita dapat. Nah, untuk minggu lalu gue masih percaya kalau GB Jepang Yen masih bisa bullish ya. Jadi gue harap ya memang bisa dibilang berharap sebenarnya. Cuman memang itu berharapnya berdasarkan setup yang ada gitu kan. Nah, gue melihatnya dia itu masih bisa bullish gitu kan. Nah, dan dia memang lanjut naik dulu, tapi untuk sekarang dia kalau gue bisa bilang kenaikannya nih udah sangat lemah ya. Jadi GB Jepang ini kenaikannya sudah sangat lemah. Dari daily time frame-nya ada kemungkinan dia tuh tidak jadi naik sampai high sebelumnya ya, besar sekali bahkan kemungkinannya sebetulnya. Dia tidak akan naik sampai sini, paling dia rebound doang. Nah, cuman kan dia rebound sampai mana nih reboundnya nih ya. Kalau dia masih bisa lanjut naik gitu, misalkan kita ambil Vivo, biasanya dia tuh sampai di 61,8 nya lagi. Nah, di sini ya berarti ya. Kurang lebih dari sini, dari 61,8 nya. Nah, kalau dia masih bisa naik sampai 61,8, ini kita berarti dari harga sekarang sampai ke 61,8 kita masih punya upside area itu 200 pips kurang lebih, 250 pips gitu ya. 134 sampai 136 500, 250 pips. Kalau kita masih mau ambil itu sebenarnya masih oke kalau kita mau ambil posisi beli. Nah, cuman apakah balik lagi apakah kita mau buy sekarang atau tidak? Kita harus bedah lagi chartnya. Nah, tapi sebelumnya kenapa gue bilang bahwa naiknya ini udah gue rasa hanya rebound dan dia tidak mampu lanjut sampai ke high sebelumnya di 139 itu karena gue menggunakan stochastic di sini ya. Jadi balik lagi indicators itu sebenarnya berguna kalau kita ngerti cara pakainya. Nah, gue melihat stochasticnya harga di realnya di sini itu baru bergerak kalau kita ukur lagi dengan Vibo itu baru bergerak kurang lebih 30,2% dari reaction yang satu ini gitu. Nah, baru 30,2% dari reaksi yang satu ini, tapi stokastiknya itu udah naik sampai hampir ke level overbought. Nah, itu menandakan bahwa memang di sini momentum bullish itu sudah mulai habis karena market sudah melihat dari stokastiknya yang menggambarkan market itu sudah melihat bahwa harga GB Jepang itu sudah agak mahal. Ya, overbought itu level atas dari stokastik itu menandakan bahwa market melihat harganya sudah mahal dan sudah selesai mau melakukan short sell gitu ya. Nah, tinggal kapan momentumnya muncul gitu. Kita kalau mau melihat momentumnya muncul, jadi kita udah tahu nih bahwa oh itu alasan gue tadi ya kenapa gue bilang dia paling rebound dan tidak mampu naik sampai high sebelumnya lagi. Nah, tinggal kita cari momentumnya. Ya, kira-kira nih apa yang bakalan dibikin oleh si harganya untuk short term gitu kan, untuk kita ngambil trade-nya. Kita harus turunkan jelas ke H4 atau H1. Di H4-nya yang gue perhatikan dia memang balik lagi ya, reboundnya tuh belum tentu selesai gue bilang tadi. Bisa jadi dia mau lanjut naik lagi kan. Untuk menyelesaikan reboundnya sampai ke Vibo 61,8 dan itu masih ada 250 pips lagi kita bisa ambil. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah biarpun sebelumnya dia cenderung bullish ya, pergerakan harganya kayak di sini cenderung bullish. Cuman untuk sekarang ya dia tuh lagi ya bearish gitu ya. Untuk sekarangnya reaksi satu ini udah lagi bearish dan in the end of the bearish reaction dia tuh ada double bottom gitu. Nah, double bottom ya dalam suatu downtrend atau bearish trend atau bearish reaction itu kita very strong biasanya dan kita mau ambil posisi beli. Nah, waktu dia muncul double bottom ini kalau teman-teman ada masuk buy itu very good. Kenapa? Karena dia ya double bottom, it's a very good reason untuk masuk beli ya. Nah, dan dia sudah mulai break dari neckline-nya, di sini neckline-nya.
ya, dia udah mulai break. Oke. Dan sekarang dia lagi koreksi gitu ya. Nah, berarti dari H4-nya ini menunjukkan kalau JB Jepang Yen masih searah dengan daily time frame-nya, yang dimana rebound-nya belum selesai tapi masih dalam kategori rebound gitu ya. Jadi dia tuh masih bisa naik lagi. Dan untuk setup-nya yang bisa kita ambil ya, biarpun dari daily-nya terlihat sudah mulai capek naik dan sudah mau turun, cuman untuk entry trigger-nya secara short term-nya kita masih bisa ngambil posisi beli. Nah, jadi itu bedanya kalau kita udah tahu outlook nih, outlook tetap bearish misalkan. Nah, tapi dalam short term-nya untuk kita mau entry-nya itu bisa saja kita mau ngambil buy. Oke, jadi itu bedanya kalau kita memang menganalisa secara bigger time frame, kita lihat outlook-nya. Dan untuk entry-nya itu bisa nggak seharusnya buy. Kalau outlook-nya buy long atau naik, kita harus buy. Kalau outlook-nya bearish, kita harus itu nggak seharusnya kayak gitu ya. Cuma memang lebih baik kalau outlook-nya tuh memang bullish, ya kita mau masuk buy. Ya itu lebih baiknya. Cuman kalau memang di H4-nya untuk trigger entry ya, secara short term kita melihat peluangnya lebih ke mau ambil posisi beli seperti JB Jepang Yen ini, ya kita harus mengikuti yang short term-nya karena kita trading gitu ya. Kalau kita mau investasi jangan di sini. Mau investasi di saham aja gitu ya, jangan di forex gitu. Kalau di forex kita trading aja gitu kan, mikirnya untuk megang lama kan tadi kan. Enggak lah, kita jangan investasi di forex, itu bahaya gitu ya, karena beda tipe yang nggak cocok untuk investasi gitu. Nah, jadi untuk JB Jepang Yen ya, gue lihat sebetulnya yang gue tunggu untuk sekarang, gue bakalan mencari posisi beli dulu karena gue pengen ngambil reboundnya yang belum selesai, dan gue ada peluangnya untuk JB Jepang Yen bisa naik. Tinggal gue tunggu konfirmasinya dari swing low di sini gitu ya. Nah, swing low di sini muncul, dia rejection dari, kalau kedua ambil dari sini 38,2 paling ya, 38,2. Kalau ambil dari sini itu 61,8. Oke, ada cluster area memang di level sininya 61,8 dan 38,2 di kotak kuning yang gue bikin ini. Nah, itu adalah daerah cluster area dari Fibo, dan very good entry untuk kita beli ketika dia bikin swing low. Balik lagi tapi konfirmasinya ada swing low. Jadi ketika publish video ini, kalian lihat di chart sudah mulai muncul swing low, silahkan dibeli. Kalau belum ada, tunggu dulu sampai dia bikin swing low. Oke? Nah, jadi kurang lebih begitu Technical Friday kali ini. Gue harap ini informasi yang bisa membantu kalian dalam perjalanan trading kalian. Dan mindset-mindsetnya sebenarnya technical analisanya nih ya, kalau gue bisa bilang kalian bisa pelajari, apalagi kalau kalian intens belajar atau ikut program mentorship kita atau ikut online course yang sudah kita sediakan. Gue percaya 3 sampai 1 tahun kalian udah ngerti menganalisa secara teknikalnya. Tapi mindsetnya yang agak susah dan psikologis yang agak susah, dan itu yang perlu di-build. Kalian perlu latihan konsisten hari ke hari, tahun ke tahun ya. Dan ketika kalian percaya memang masa depan di trading ini ada ya, dan kalian mau melakukannya, gue yakin kalian pasti bisa menjadi seorang trader yang sukses. Oke? Tinggal kemauan kita sendiri. Balik lagi, trading bukanlah shortcut untuk jadi orang kaya. Trading bukanlah shortcut untuk dapat uang lebih banyak gitu ya. Tapi trading juga adalah kayak pekerjaan gitu ya, dimana kalian perlu melakukan effort yang lebih untuk kalian bisa mendapatkan reward yang lebih juga. Balik lagi juga, di dunia ini nggak ada yang namanya less effort, big reward. Selalu big effort, big reward. Itu yang perlu kalian percaya. Dan ketika kalian berani memutuskan untuk mempercayai hal itu dan kalian mau melakukan effort, gue yakin kalian bisa trading dan bisa sukses dalam dunia trading. Oke? So, terima kasih semuanya sudah nonton sampai detik ini. Leave a like kalau kalian suka video yang seperti ini. Juga komen kalau kalian punya pertanyaan, atau kalian mau kita bikin video seperti apa seputar dunia trading ya, jangan kayak lain ya gitu ya. Kita explore-nya di sini. Dan ya, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video-video yang seperti ini, edukasi seperti ini. It will help you and your friend, dan juga memberi semangat untuk kita memberi masukan ke lebih banyak lagi orang. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Kita ketemu lagi di minggu depan di Friday selanjutnya. As always, let's approve itu. Salam Trading Academy ID. Bye bye.